jiwaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Banyak minggu kita telah lalui dan kasih Tuhan sungguh luar biasa nyata dalam hidup kita. Kita bisa ada sampai sore hari ini semua karena anugerah Tuhan yang besar. Oleh sebab itu saya percaya bahwa kita semua telah siap untuk menyembah Tuhan, untuk membawa puji-pujian terbaik kita buat Tuhan kita, amin. Saya persilakan kita semua berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bisa ada sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memulai ibadah ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan kami, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mazmur 136 ayat 4 berkata, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan, Kau sungguh besar. Katakan karya-Mu Tuhan, ajaib dalam hidup kami. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Saya rindu cuma Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan. Tuhan, Kau sungguh besar. Tiada hentinya kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku mengagumi, sungguh. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib.
Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Berharga di matamu. Kau pandang indah kami, Tuhan. Kau mengasihi kami dengan kasih yang besar. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur buat setiap cinta-Mu yang besar, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tak habis-habisnya, tak pernah berubah kasih sayang-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Tuhan Allah yang hidup. Kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Sebab kami kagum padamu, Tuhan. Sebab kami kagum akan cinta-Mu, akan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya layak bagi-Mu. Engkau Tuhan yang layak terima penyembahan, layak ditinggikan, layak diagungkan. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, satu-satunya juru selamat kami, Yesus. Tak habis-habisnya kasih-Mu, tak pernah berubah cinta-Mu bagi kami. Kami kagum akan perbuatan-Mu, kami kagum akan cinta-Mu, kami kagum akan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak disembah, kekal selamanya. Haleluya. Kami mau bermazmur bagi-Mu, memuji kebesaran-Mu, agungkan Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami kagum akan Engkau, sebab kami bangga punya Tuhan yang hidup,
sebab kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Hormat, pujian, syukur kami padamu. Kami bandingkan dengan kasih yang ada di dunia ini Tuhan. Tidak dapat kami bandingkan dengan apapun juga yang kami miliki. Engkau terlalu besar bagi kami. Engkau terlalu besar dan ajaib bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Berkenanlah Tuhan, berkenanlah Tuhan, penyembahan kami, pujian kami hanya bagimu, hanya bagimu. Haleluya, yeah. Amin, amin, amin. Biar segala yang bernafas tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Hati kami limpah dengan syukur padamu Tuhan. Amin. Tiada yang bisa bandingkan kuasa-Mu. Tiada yang bisa tandingi Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang mengasihi kami, bahkan memberikan hidupnya karena kasih-Nya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari sama-sama dengan penungkapan syukur di hadapan Tuhan. Perlahan-lahan mari angkat tanganmu pada Tuhan. Mari bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Betapa baiknya Tuhan. Amin, 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 amin. Bawa pujian terbaikmu pada Tuhan. Nyatakan kekaguman-Mu akan Dia. Nyatakan betapa besarnya cinta Tuhan akan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari angkat tangan semuanya pada Tuhan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Amin. Terlalu baik Engkau Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepada
katakan ungkapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu. Amin, amin. Ini pujian kami Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Amin, 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 amin. Kami bersyukur karena cintamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya Tuhan kami mau bertepuk tangan memuji Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Coba lihat samping kiri kanannya dulu, berikan senyuman yang terbaik. Karena kita akan memuji Tuhan, mari kita berikan pujian kita yang terbaik dengan sukacita yang besar. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Lambaikan tanganmu gebeyo ikumene. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus.
Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama ya. Nyatakan kebaikan Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, bisa sama-sama kita 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur sebab Dialah Tuhan kita yang benar. Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Tak pernah berubah, Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Katakan, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh, yang benar. Oh, oh, haleluya. Bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang benar. Satu-satunya Tuhan pengharapan kita. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidup
dahsyat di atas pujian kita, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaannya dan jawabannya akan kita bacakan bersama-sama. Pertanyaannya, apakah mujizat itu? Mari baca, apakah mujizat itu? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Mujizat ialah tindakan Allah yang tidak sering terjadi, di mana ia membangkitkan kekaguman manusia akan dirinya. Mujizat juga merupakan tanda yang menjadi kebesaran kuasanya, serta kedatangan kerajaannya. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Lukas 11:20, 3, 2, 1. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin firman Tuhan. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak, boleh untuk diarahkan anaknya mengikuti sekolah minggu yang ada di lantai 1 di ruang Daud yang akan dilayani oleh sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Boleh kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya,
tempat yang indah ini, tempat yang baik ini, kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami, urapi kami semua yang ada di tempat ini, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Hati kami kembali dikalibrasi, hati kami kembali kepada jalan yang benar. Ampuni setiap kami Tuhan, mungkin sepanjang seminggu ini kami melakukan atau mendukahkan hati-Mu. Tapi sore hari ini kami mau kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau pasang telinga kami mau pasang hati kami, sehingga kami menerima pesan-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang keras. Shalom. Puji Tuhan. Baik, selamat sore. Wah, luar biasa ya. Sore hari ini kita sukacita sekali karena saya yakin kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan sore hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita berani bertanggung jawab. Sama-sama katakan berani bertanggung jawab. Baik, kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Matius 25. Kita buka dalam Matius 25 ayat 14 sampai ya, dengan ke 26 saja ya. Sampai ke 26 saja, sampai 30. Kita akan baca secara bergantian, Kita akan baca secara bergantian dari Matius 25 ayat 16 sampai dengan yang ke-30. Mari saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap, ayat 16 yang pertama. Bapak Saudara sekalian, ayat yang ganjil dan begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-30. Dari ayat yang ke-14. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ayat yang ke-14 berbicara demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17 yang keras sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 19 sama-sama. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29.
Sama-sama 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Amin. Silakan dulu. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca, kita akan ketemu kata tanggung jawab. Ya, kita tadi ketemu beberapa kali di dalam ayat yang ke-23 contoh misalkan, engkau telah setia memikul tanggung jawab. Ya. Jadi kita harus mencoba seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam perikop ini. Orang yang diberikan talenta itu sama dengan diberikan tanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. Nah, pada saat orang diberikan tanggung jawab, kita harus berani bertanggung jawab. Talenta, meskipun waktu itu diibaratkan seperti uang, orang banyak sekali mengatakan itu bisa jadi sebuah keahlian, sebuah skill dan lain sebagainya. It's okay, tidak masalah. Saya tidak sampai ke situ, tetapi kalau kita mau belajar baik-baik, setiap kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, setiap pemberian itu ada sebuah tanggung jawab yang ada di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya kita akan belajar sore hari ini. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Yang siap katakan amin. Ya, kita harus belajar sore hari ini yang pertama. Untuk kita bertanggung jawab, pada saat kita diberikan sebuah kepercayaan, yang harus kita lakukan yang pertama, dengar baik-baik. Pada saat kita diberikan yang pertama tanggung jawab, maka yang pertama harus kita lakukan adalah, perhatikan di ayat Matius 25 ayat 16, dikatakan begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, perhatikan kata segera pergilah. Kata segera pergilah berarti dia melakukan tanpa menunda-nunda. Yang mengerti katakan yes. Sehingga pertama kali kalau kita diberikan tanggung jawab, jangan sekali menunda-nunda. Halo? Tidak boleh menunda-nunda, harus gercep. Tahu gercep? Gerakannya harus cepat. Nah, ini yang masalah biasa di anak muda. Ini yang masalah bukan hanya anak muda ya. Semua juga seperti itu. Mungkin saya juga seperti itu. Kita sering melakukan kegiatan yang sama katanya menunda-nunda. Nah, kita akan belajar sore hari ini. Kenapa kita menunda-nunda waktu? Ada penyebab kenapa waktu kita diberikan kepercayaan seringkali, nggak usah kepercayaan lah. Kalau diberikan tugas itu juga kepercayaan. Kepercayaannya adalah untuk dikerjakan. Nah, seringkali kita kalau diberi tugas, diberi kepercayaan, kita juga sering menunda-nunda. Nah, apa penyebab pertama dari perikop yang kita baca? Kenapa orang sering menunda-nunda apa yang dipercayakan? Ayat 25. Ini alasan yang pertama yang saya dapatkan dari pembacaan kita. Kenapa kita sering menunda-nunda dan mungkin itu relate dengan kehidupan kita. Ya. Kenapa kita sering menunda-nunda? Dalam Matius 25 dikatakan, karena itu aku takut. Alasan pertama yang saya temukan dari pembacaan firman kita, kenapa kita sering menunda-nunda? Karena kita dilumpuhkan oleh yang namanya ketakutan. Sama-sama ngomong ketakutan. Hamba yang malas itu menunda karena dia takut. Dia tidak segera menjalankan kepercayaan tersebut, tetapi dia simpan, dia tunda untuk dikerjakan. Nah, seringkali kita juga begitu. Seringkali kita juga menunda sesuatu karena takut. Dan ketakutan yang paling besar yang sering kita temui dalam hati kita adalah takut gagal. Betul apa betul? Seringkali kita tidak mau mengerjakan, tetapi ada ketakutan dalam diri kita. Wah, saya takut gagal. Saya takut tidak bisa mengerjakan. Ketakutan membuat orang menjadi pasif. Ketakutan membuat orang seperti hamba yang jahat. Dia pergi menggali untuk dia tanam ke dalam. Dia kehilangan kesempatan untuk mengembangkan talentanya. Banyak orang di dunia ini tidak berani mengatakan segera. Kalau minum. Ya. Banyak orang menunda-nunda karena dia takut gagal. Ada orang yang mulai mengerjakan sesuatu, tapi dia berpikir bagaimana kalau saya tidak berhasil. Orang yang takut memulai sesuatu, pertama biasanya dia mencari kondisi ideal, betul apa betul?
Dia tahu kondisinya tidak ideal. Dia tahu kondisinya belum cocok. Dia berpikir bahwa saya harus tunggu dulu, nanti saya akan kerjakan. Kalau saya sudah bagus moodnya. Betul apa betul? Seringkali kita mau mengerjakan sesuatu dan kita tunda karena kita mencari kondisi yang ideal. Karena kita takut kalau kondisinya tidak ideal, maka kegagalan itu akan datang. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita menunda karena kita mencari kondisi yang ideal. Harus semuanya sempurna dulu. Harus kita memiliki ini, itu. Tapi kita nggak pernah mau melangkah. Kalau saya punya kesempatan lebih, kalau saya punya privilege yang lebih, kalau saya punya sesuatu yang lebih, saya pasti akan berhasil. Tapi sekarang saya belum punya, makanya saya tunda dulu sampai itu ada di hadapan saya. Berapa banyak kita yang sering menunda karena kita mencari kondisi yang ideal untuk memulai. Saya mau beritahu sore hari ini, tidak akan pernah ada kondisi ideal Anda untuk memulai. Kalau engkau tidak mulai melangkah, maka Anda akan pernah ketemu sama yang namanya kondisi ideal. Karena di tempat kita berdiri sekarang, kondisinya memang tidak akan pernah ideal. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan pernah takut melangkah. Karena langkah pertama, engkau akan baru bertemu di situ keajaiban-keajaiban Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan setiap kali engkau melangkah. Ada banyak orang yang takut. Ada orang yang menunda. Karena kedoknya itu takut karena kegagalan. Nah, kenapa juga orang sering takut gagal? Karena mereka menaruh identitasnya pada sesuatu yang salah. Banyak orang yang menaruh identitasnya pada pencapaian. Sehingga kalau dia tidak mencapai itu, dia takut dia gagal. Makanya nggak berani melangkah. Ya. Berapa banyak orang yang menaruh harga dirinya, identitasnya pada apa yang dicapai. Jadi kalau nggak dicapai saya tidak berharga lagi. Kalau saya tidak lulus di Unhas, maka saya akan malu pulang kampung. Nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah dengan kegagalan. Ya, kegagalan harusnya tidak mendefinisikan identitas kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau anak-anak Allah, identitasmu tidak ditentukan oleh kegagalanmu. Yang setuju katakan yes. Karena kegagalan hanya peristiwa, itu bukan identitasmu. Kalau engkau hari-hari ini takut gagal, perhatikan baik-baik. Kegagalan itu bukan identitasmu. Itu hanya sebuah peristiwa yang harus kita maknai dengan pikiran yang bertumbuh, berkembang. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya. Identitasmu tidak pernah ditentukan oleh nilai ujianmu. Identitasmu tidak pernah ditentukan oleh jumlah bisnismu yang gagal. Identitasmu tidak pernah ditentukan oleh pelayananmu yang kurang berhasil. Identitasmu ditentukan oleh siapa yang menebusmu hari-hari ini. Dialah namanya Yesus. Identitasmu ditentukan oleh seberapa mahal harga yang Yesus bayar untuk hidupmu dan hidupku. Itu identitasmu. Ya. Identitas tidak hilang. Cinta Tuhan kepada kita tidak hilang saat kita gagal. Pernah ada orang di sini? Ayah orang tuanya kalau dia lihat anak kecil jalan, pada saat dia jalan terjatuh, orang tuanya langsung dibilang, karena kau jatuh, kau sehari ini saya pecat jadi anak. Pernah ada yang lihat orang tua begitu? Tidak tuh. Waktu anaknya jatuh, dia gagal untuk berdiri. Orang tuanya akan ambil dan dia akan berdirikan kembali. Identitasnya tidak hilang pada saat dia jatuh, pada saat dia gagal. Begitu juga Bapa di sorga. Waktu engkau gagal, Bapa di sorga tidak akan mengakui karena kau gagal, kau bukan anakku lagi, tidak akan. Malah dia akan menunjukkan cara supaya engkau belajar dari kegagalan itu. Supaya engkau mulai belajar bangkit lagi dan kau jadi pemenang. Makanya saya katakan sore hari ini, kegagalanmu tidak menentukan identitasmu. Engkau harus mulai saat ini melihat kegagalan adalah kesempatan untuk engkau bertumbuh. Lihatlah kegagalan sebagai opportunity, sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh lebih lagi. Karena banyak sekali orang yang lebih banyak belajar dari kegagalannya ketimbang suksesnya. Banyak orang yang belajar dari kegagalannya untuk bangkit kembali. Sehingga dia tahu kegagalannya tidak mendefinisikan identitasnya. Ya. Banyak orang kita perlu melihat kegagalan, kesempatan untuk bertumbuh. Ya. Dengar baik-baik. Jangan pernah takut gagal, karena gagal itu bukan akhir. Yang ngerti katakan amin. Kegagalan itu adalah proses, sama-sama katakan proses. Justru dari engkau gagal, engkau belajar untuk rendah hati.
Dari gagal engkau belajar untuk tekun. Dari gagal engkau berani untuk mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Yang mengerti katakan yes. Dari situ kita belajar. Makanya ketakutan yang pertama adalah takut gagal. Jangan takut gagal. Coba maju. Ya. Dengar baik-baik, engkau yang mahasiswa. Kalau engkau sudah mulai mengalami ujian, engkau nggak perlu samakan dirimu dengan orang lain. Ya, jangan tunggu sempurna untuk memulai. Tidak ada kondisi yang ideal untuk kita memulai kalau bukan sekarang. Yang ngerti katakan amin. Jangan biarkan ketakutan mengubur apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ketakutan akan mematikan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Belajar kalaupun gagal, lebih banyak orang bertumbuh dari kegagalan daripada waktu dia sukses. Ya. Makanya itu penyebab pertama kenapa orang sering menunda-nunda, karena dia takut gagal. Kenapa orang malas mulai untuk maju? Kak, saya ini takut-takut ngambil pelayanan, kenapa? Takut saya tidak bisa, maju dulu. Maju dulu, coba dulu. Jangan diam saja, justru kalau diam engkau gak akan pernah tahu sampai di mana engkau akan berlari. Sampai di mana engkau akan berjalan, sampai jauhnya seperti apa. Makanya sore hari ini dengar baik. Jangan pernah takut untuk melangkah, yang setuju katakan amin. Yang mau katakan yes. Kita lanjut lagi dalam perumpamaan Matius 25. Ya, ini yang penting buat kita semua. Ya, yang pertama tadi jangan nunda-nunda, tetapi ada hal yang penting lagi yang Tuhan mau kasih tahu kita sore hari ini. Dalam perumpamaan Matius 25, seringkali kita hanya fokus kepada talentanya. Orang berpikir bahwa oh Tuhan ternyata percayakan talenta, uang, harta, kemampuan, potensi. Padahal ada satu hal penting yang Tuhan juga ternyata berikan kepada setiap kita. Waktu dia berikan talenta, bukan hanya talenta yang dia berikan. Ada dua hal di sana yang dipercayakan oleh Tuhan itu. Yang pertama tadi namanya talenta. Yang kedua yang dipercayakan sebenarnya adalah namanya waktu. Sama-sama katakan waktu. Talenta diberikan, lalu tuannya itu pergi untuk waktu tertentu. Ingat ya, tuannya akan balik. Waktu dia balik, artinya ada waktu tertentu yang harus digunakan untuk mengembangkan talenta yang diberikan, kepercayaan yang diberikan. Makanya dengar baik, kalau kita di hari-hari ini dipercayakan, itu bukan cuma sekedar dipercayakan keahlian, bukan sekedar dipercayakan uang dan lain sebagainya, tanggung jawab, bukan. Engkau juga dipercayakan yang namanya waktu. Ya, selain diberi modal, para hamba diberi kesempatan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu sepanjang tuannya pergi. Ini artinya setiap hamba diuji dalam dua hal. Ya, yang pertama waktu, mengelola talenta, yang kedua mengelola waktu. Nah kita perlu orang yang berani bertanggung jawab, perlu juga kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik. Yang setuju katakan amin. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk mengelola waktu dengan baik, maka waktu yang Tuhan berikan sampai Tuhan itu datang akan habis. Nah kita perlu manajemen waktu yang baik. Kesetiaan yang dimaksud di sini nanti, baik hambaku yang baik dan setia. Bukan hanya soal hasil, tapi gimana engkau memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Makanya kita perlu dengar baik-baik. Pada saat engkau diberikan tanggung jawab, bukan hanya sekedar menunda-nunda, tapi engkau harus disiplin waktu. Sama-sama katakan disiplin waktu. Tahu artinya disiplin waktu? Jangan suka terlambat, yang mengerti katakan amin. Di gereja kita ada namanya kampanye before time, datanglah sebelum ibadah dimulai. Karena ibadah mulai dari pre-service sampai nanti terakhir doa berkat, suatu kesatuan. Bangkitkan hari-hari ini budaya malu datang ke gereja. Kalau terlambat, halo? Ya. Kalau kita juga janjian sama teman kita, usahakan kita datang before time. Budayakan malu seperti itu. Jangan suka menunda-nunda pergi ke gereja. Karena kita merasa nggak ada yang dimarahi kalau kita datang terlambat ke gereja. Tapi kalau minta pertolongan Tuhan, maunya cepat-cepat. Halo? Kita suka nyanyi. Ya. Nyanyinya, kita ke gereja suka nyanyi. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, sambil menangis. Tapi dia tadi datang, sudah lewat 5 menit orang sudah ibadah baru dia datang. Mintanya selalu tepat waktu kalau ditolong. Tapi begitu datang ke gereja, halo? Tidak disiplin waktu. Boleh tanya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, semuanya kita disiplin waktu. Mulai jadwal pelayanan 1 jam sebelum,
boleh tanya sama teman-teman kameramen kalau mereka terlambat dendanya berapa. Itu mereka sendiri yang lakukan. Karena mereka mau disiplin waktu. Disiplin waktu. Ciri khas tidak pernah datang terlambat, tidak suka menunda-nunda pergi ke gereja. Itu adalah bukti engkau punya disiplin waktu yang baik. Ya. Yang kedua, kalau kita diberikan kepercayaan Tuhan, waktu yang baik, maka kita harus punya yang namanya fokus pada prioritas yang utama. Sama-sama katakan fokus pada prioritas. Sama-sama ulangi 3, 2, 1. Fokus pada prioritas. Apa artinya? Mendahulukan yang utama, bukan sekedar yang enak. Ngerti maksudnya? Kadang-kala kita itu manusia suka mendahulukan yang enak duluan, supaya moodnya enak, tapi tanggung jawab utama dilupakan. Ada banyak orang seperti itu. Ada banyak orang yang mengaku datang pelayanan ke gereja, tapi sebenarnya dia hanya mengisi waktu luangnya saja untuk pelayanan daripada lumayan kan pelayanan, sekalian pergi ke gereja. Tetapi waktu dia di gereja dia tidak pernah perhatikan firman. Dia cuma pelayanan, habis itu pergi ke bawah, leye-leye gitu ya. Nanti ditanya sama orangnya, sudah pergi gereja? Sudah. Padahal dia cuma pelayanan, oh ya mohon maaf, cuma pelayanan saja tapi nggak pernah ibadah. Begitu firman lari kemana? Nggak dengarkan firman Tuhan. Ada yang seperti itu tapi ngakunya sudah ibadah. Itu juga lebih suka senang yang enak-enaknya saja. Ya. Kita harus tahu yang mana prioritas utama. Jangan suka menunda pekerjaan. Biasanya ada orang yang kalau misalkan sudah mendekati waktunya, baru pusing. Kenapa? Karena kacau hidupnya, tidak pernah tahu yang mana prioritas. Ada banyak orang-orang yang kalau dikasih tugas, dia tunda, dia bilang, masih minggu depan Ji. Padahal sebenarnya menurut saya, kalau engkau dikerjakan tugas, ada waktu bisa kau kerjakan. Karena pada saat kita mengerjakan lebih awal, sebenarnya kita sedang menabung waktu kita supaya untuk dikerjakan di pos-pos yang lain, yang ngerti katakan amin. Mulai sekarang coba atur sedemikian rupa waktu kita, sehingga waktu kita ambil pelayanan kita, waktu kita ambil kuliah kita, itu tidak perlu saling bertabrakan. Ada banyak orang yang takut mau pelayanan karena dia bilang, saya masih kuliah kan, nanti waktuku bagaimana dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, mungkin terlalu banyak me time-mu ketimbang with God time. Mungkin terlalu banyak waktu kita untuk kita senang-senang, untuk melakukan hal yang kita sukai. Ketimbang kita mau persiapkan diri kita untuk pelayanan. Mungkin ada banyak orang yang begitu. Kenapa? Yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Sehingga waktu ditanya, kenapa tidak ikut fellowship, kenapa tidak ikut pelayanan? Kerja tugas, padahal tugasnya bisa dikerjakan jauh-jauh hari. Ada banyak orang yang nggak tahu prioritas itu, sehingga membenturkan antara pelayanan dan pekerjaan, antara kuliah dan pelayanan. Karena kenapa? Sebenarnya tidak bisa mengatur yang mana prioritas yang harus dikerjakan lebih dahulu. Ya, lalu kemudian setelah itu mengeluh, kayaknya saya berhenti dari pelayanan saja deh Kak. Karena saya kayaknya tidak bisa atur dan waktu. Kau yang tidak bisa atur waktu dengan baik. Ya saya rindu di tempat ini. Kita semua yang mau pelayanan ataupun yang sudah pelayanan, atur waktu dengan baik. Sampai saat ini saya masih bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Di saat yang bersamaan, saya juga melayani di tempat ini sebagai wakil gembala. Di saat yang bersamaan, saya juga masuk kemarin lagi kuliah lagi S2. Ya, itu sudah banyak. Ternyata mengerjakan tugas itu cuma lumayan lama. Meskipun sudah dibantu pakai ChatGPT itu masih tetap lama kerjakannya. Karena harus dibaca lagi. Ya nggak bisa sembarangan juga. Kalau salah-salah ChatGPT salah semua itu ke bawah, kan gitu. Ternyata lama juga. Nah kalau kita tidak atur waktu dengan belum lagi ngurus anak, ngurus keluarga. Kalau kita tidak atur waktu dengan baik, waktu saya baca firman Tuhan ini, waktu saya belajar, kita harus atur waktu dengan baik. Tahu yang mana prioritas yang bisa dikerjakan. Jangan suka tunda-tunda waktumu. Ya. Kalau kita suka menunda-nunda, ujung-ujungnya nanti kita akan suka kebut semalam, ya SKS itu sekarang suka, bukan sistem kebut semalam, suka kebut segera, kan begitu. Apapun itu. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan buru-buru hasilnya pasti tidak baik. Hasilnya pasti kurang maksimal. Ya. Makanya kalau ada waktu, gunakan waktu itu. Apa yang prioritas yang mau kita kerjakan? Kerjakan. Nah mengapa kita sering gagal? Gagal disiplin masalah waktu. Kadang-kadang kita tergoda oleh hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang kita mau mengerjakan sesuatu, cuci baju, tapi begitu kita pegang handphone, scroll media sosial, enggak lama sudah 2 jam saya scroll, cucian belum selesai-selesai. Begitu ditanya, kenapa kok belum datang ke gereja? Tunggu dulu lagi mencuci Kak, padahal 2 jam dia kerjakan untuk scroll media sosial.
Ya, untuk lihat-lihat, menonton, tidur. Halo? Seringkali kita seperti itu. Apa cuman saya saja yang biasa tergoda hal yang menyenangkan? Saya juga kadang begitu. Kalau hari Sabtu pagi, nggak ada misalkan sedang ini, saya kadang duduk-duduk sambil ngopi, saya scroll-scroll, nggak lama, sudah jam setengah 10. Dari jam 8 saya duduk di atas meja. Atau biasa sambil ngopi, sambil ini, sudah jam segitu. Itu juga kadang-kadang. Membuat kita kenapa tergoda oleh hal-hal yang menyenangkan. Kenapa kita sering gagal disiplin waktu? Karena kita salah prioritas. Kita sibuk mengurusi hal kecil yang sekedar menyenangkan, tapi mengabaikan yang utama. Ya. Coba deh tanya sekarang. Karena kan kita itu salah prioritas. Yang pacaran coba lihat. Ya, biasanya pacaran itu sangat mengganggu prioritas-prioritas hidup. Betul apa betul? Hah? Dari mengaku. Kadang-kadang pacaran itu mengganggu prioritas hidupmu. Kalau memang belum saatnya pacaran, jangan pacaran. Yang ngerti katakan amin. Enggak usah, nanti dulu. Karena begitu kamu masukkan satu orang lagi dalam hidupmu, yaitu pacarmu untuk kamu ngomongin, biasanya disitulah letak kekacauan mulai terjadi. Mulai dari salah prioritas, mulai dari salah, ya, yang harusnya menjemput nggak dijemput, nanti berantem. Habis berantem, tahu kalau berantem pas mau ujian besoknya bagaimana rasanya? Bisa konsentrasi? Halo? Saya pernah merasakan. Waktu saya masih muda, 20 tahun yang lalu. Saya masih ingat, tapi waktu itu gue lihat di STAD. Di Malang. Saya masih ingat waktu itu setelah ujian semester, tengah semester yang pertama, saya putus sama mantan saya. Ya, dan itu sudah mau ujian. Waktu itu saya pulang, ternyata sudah jalan dengan pria yang lain. Dan itu sangat membuat hati saya, kan begitu ya. Waktu itu belum ada chatting-chatting itu, masih handphone biasa. Yang kita SMS-an itu loh, sama menelpon. Saya pikir kenapa enggak pernah, akhirnya waktu itu saya masih ingat sekali itu Lebaran, kita pulang. Kan Lebaran 30 hari kita pulang, seminggu setelah pulang itu langsung ujian. Ternyata waktu saya dapat pulang dia sudah berjalan dengan pria yang lain. Dan itu sangat menghancurkan hati, itu sangat mengganggu. Dan saya sakit setelah itu. Saya sakit, saya nggak ujian. Ujiannya susulan, 2 mata pelajaran saya ujian susulan. Hanya gara-gara pacaran bisa merubah itu. Hati-hati, salah prioritas. Halo? Makanya kalau nggak butuh, hati-hati mengidentifikasi kebutuhan ya. Yang kamu butuhkan itu Gojek atau orang yang ngantar ke gereja. Ya kadang-kadang kita itu salah mengidentifikasi kebutuhan yang kau butuhkan Gojek. Tapi akhirnya jadi pacar. Ya pacarannya sama Gojek kan gitu. Kadang-kadang kita salah seperti itu. Ya. Penting buat kita, atur prioritas. Kalau belum perlu kita menambahkan hal-hal yang tidak penting, dalam hidup kita tidak usah ditambahkan. Kalau kita yang baru masuk kuliah nih, kalau memang kamu belum bisa atur waktumu dengan yang lain, jangan tambahkan kegiatan-kegiatan yang gak penting. Ya, masuk kegiatan organisasi ini, organisasi itu, padahal atur waktu saja belum bisa. Lihat baik-baik, Tuhan mau kita lebih baik dalam mengelola waktu, yang mengerti katakan amin. Karena waktu adalah kepercayaan, sama seperti talenta. Waktu talenta itu diberikan, di saat yang bersamaan ternyata Tuhan percayakan yang namanya waktu untuk dikelola. Jadi bukan hanya bicara tentang talenta, tapi bagaimana kita bisa mengelola waktu. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada kita harus pergunakan, karena hari-hari ini jahat. Waktu yang diberikan Tuhan jangan dihabiskan sembarangan. Jangan cuma dihabiskan untuk nongkrong, begadang, main game. Hal-hal yang cuma sekedar menyenangkan daging kita. Waktu itu hampir sama kadarnya dengan modal talenta yang Tuhan diberikan. Keduanya berjalan secara inline. Yang kalau kita tidak gunakan kedua-duanya dengan baik, maka baik talentamu maupun waktumu akan terbuang dengan percuma. Makanya dengar baik. Sekali lagi dengar baik. Bukan hanya talenta yang Tuhan berikan dipercayakan, tapi juga waktu. Dan Tuhan menuntut kita untuk menggunakan waktu dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana caranya? Sangat gampang. Kurangi sesuatu yang menguras waktu. Media sosial, game, tontonan, nongkrong bisa jadi pencuri waktu. Atur batasan. Saya nggak larang kita semua untuk main game. Saya nggak larang kita semua untuk kemudian santai. Saya nggak larang. Kita juga butuh katanya hal healing gitu ya. Kita butuh healing.
Tapi atur waktu dengan baik, kapan waktu kerja, kapan waktu santai, kapan waktu untuk healing. Ya. Makanya dengar baik. Ingat, yang menyenangkan sesaat bisa merampas kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kesenangan yang sesaat bisa merampas sukacita besar yang Tuhan siapkan untuk kita kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik. Disiplin dengan waktu, belajar berkata tidak, sama-sama katakan 3, 2, 1. Belajar berkata tidak. Belajar berkata tidak pada semua ajakan dan kesibukan yang gak perlu kamu ikutin. Belajar berkata tidak pada hal yang menghalangi engkau dari tanggung jawab utamamu sebagai mungkin mahasiswa, sebagai seorang pekerja. Belajar berkata tidak. Belajar berkata tidak dalam kondisi ya, yang tidak mut-mutan. Tahu ngerti maksudnya ya? Kalau kamu lagi nggak mood, belajar berkata, gua mau disiplinkan diri saya mau disiplinkan diri saya. Saya harus berani untuk berkata tidak, untuk mood yang membuat saya menunda-nunda pekerjaan. Paksa dirimu, keras dengan dirimu. Kita akan belajar yang kedua. Jadi kata segera itu berbicara tentang bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan segera. Jangan menunda-nunda. Karena itu berkaitan dengan waktu. Ingat, yang diberikan oleh Tuhan bukan cuma talenta, tapi juga waktu. Dan kita perlu menggunakan waktu dengan baik. Yang pertama ingat, jangan menunda-nunda. Lihat kiri kananmu bilang jangan menunda-nunda bro. Jangan menunda-nunda sis. Ya. Yang kedua, dari ayat yang kita baca dalam Matius 25 dikatakan begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan kata menjalankan. Nah kata menjalankan artinya mengembangkan, mengelola, mengusahakan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk menjalankan atau mengusahakan sesuatu. Ya, yang pertama adalah skill. Yang kedua adalah keberanian. Saya ulangi lagi, untuk kita menjalankan tanggung jawab semua yang Tuhan percayakan, ada 2 hal yang kau perlu tahu, yang perlu kita pelajari. Yang pertama skill dan keberanian. Yang pertama kita bahas, skill. Skill itu bekal untuk mengelola dengan benar. Mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tidak hanya sampai butuh niat baik doang. Kita butuh yang namanya skill. Perlu ada yang namanya kompetensi. Perlu ada namanya keahlian. Hamba yang punya 2 talenta dan 5 talenta pasti memiliki kemampuan sehingga dia bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Nah skill ini bisa berarti pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Memahami cara kerja, aturan, prinsip. Dan pengetahuan ini bisa kita pelajari. Kita pelajari baik lembaga formal atau non-formal. Kau yang kuliah belajar. Ya misalkan kuliah tentang pertanian, belajar bercocok tanam. Orang yang belajar tentang IT, belajar tentang komputer dan sebagainya. Perkembangan teknologi. Itu semua pengetahuan, yang mengerti katakan amin. Kita perlu belajar itu supaya bisa mengembangkan. Yang kedua, kita juga perlu kemampuan yang namanya soft skill. Apa soft skill? Kemampuan karakter kita. Ya, kemampuan kita dalam kita menanggapi sesuatu, tentang merespon sesuatu. Karakter kita juga harus bertumbuh. Ya, jadi pengetahuan itu bukan cuma berbicara kompetensi teknis, tetapi bagaimana karakter kita juga terbentuk. Skill harus dikembangkan dan harus bertumbuh. Skill, kemampuan itu tidak datang dengan sendirinya, ujuk-ujuk engkau pintar besok main keyboard. Enggak. Ya. Enggak ada orang yang hari ini tidur besok pagi tiba-tiba dekala-kala Pak Peter main keyboard di situ. Enggak ada. Dia harus berlatih, harus dikembangkan. Skill itu bukan sesuatu yang kita dapatkan melalui doa pengurapan 7 hari 7 malam. Ya, saya belum pernah lihat ada orang enggak tahu main drum tiba-tiba diurapi 7 hari 7 malam dia pintar sekali main drum. Belum pernah lihat. Ya. Kalau bahasa, boleh lah ya, karena Alkitab sendiri mengatakan ada yang bisa tiba-tiba berkata-kata dalam bahasa yang lain. Tetapi skill yang lain, saya belum pernah lihat. Skill harus diasah, dilatih, supaya bertumbuh dengan baik, supaya terus menjadi ahli. Coba pergi ke gym. Ya. Siapa di sini suka pergi nge-gym? Coba kalau di gym, kau cuma selfie, tapi tidak pernah angkat beban, tidak pernah berlatih. Kira-kira ototmu besar atau gendut? Halo?
Coba Miko datang ke ini, kan ada kacanya besar biasa. Biasa orang suka sekali sambil begini-begini, oh lihat. Itu kalau diangkat bebannya. Tapi kalau kau cuma begini di selfie, kira-kira keluar dari situ, yang gendut tetap gendut atau jadi bagus bentuk badannya? Tetap gendut, karena dia tidak mau ambil beban. Karena dia nggak mau ngambil. Ya. Nggak mungkin dia bisa ototnya membesar kalau nggak pernah ambil bebannya. Sama seperti itu juga pertumbuhan menguasai skill. Nih, saya kasih beritahu. Untuk kita punya skill, untuk skill kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, biasanya kita akan merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Ya. Skill berkembang itu bukan di zona nyaman. Skill selalu berkembang di luar zona nyaman. Untuk bertumbuh, seringkali kita akan menjadi tidak nyaman, tidak enak. Ya. Makanya saya mau beritahu, kalau engkau mau bertumbuh, engkau harus keras terhadap dirimu sendiri. Kalau engkau mau bertumbuh, keras terhadap dirimu sendiri. Tahu artinya keras terhadap diri sendiri? Artinya kita dipaksa untuk bisa menguasai diri kita sendiri sedemikian rupa, sehingga kita mengesampingkan kenyamanan dan memilih untuk mau melatih diri. Nah, ini yang banyak orang yang tidak bisa. Ya, saya pun juga masih belajar. Ya, coba bayangkan. Kalau misalkan ada latihan, nanti di gereja ada latihan untuk pro presenter, tapi mager sekali kok. Apa yang kita pilih? Ya. Itu menguasai diri artinya engkau bangun dari tempat tidurmu, mau nyaman tidak nyaman, paksakan dirimu nggak nyaman ya, mau pengen tidur tapi harus pergi ke gereja untuk pro presenter, untuk training pro presenter. Nggak nyaman. Tapi kalau kamu keras sama dirimu, latih dirimu dengan baik. Kesampingkan kenyamananmu, bangkit, belajar. Disitulah skillmu akan bertumbuh. Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Paulus itu keras terhadap dirinya sendiri. Artinya sore hari ini dengar baik, kalau mau skill kita dilatih, tubuh kita dilatih, engkau harus keras terhadap dirimu sendiri. Yang ngerti katakan amin. Jangan mau selalu nyaman, karena kenyamanan itu tidak akan membuat apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu bertumbuh. Sebaliknya, kalau memang itu untuk perkembangan dirimu, meskipun tidak nyaman, disiplinkan dirimu. Yang ngerti katakan amin. Berani. Paulus sadar tanpa disiplin dan menguasai diri, tanpa dia keras terhadap diri sendiri, dia akan kehilangan arahnya meskipun panggilannya mulia. Panggilannya dia menjadi seorang rasul, tapi kalau dia tidak keras dengan dirinya, dia bisa tidak memenuhi panggilannya. Ya, seorang mahasiswa yang pandai harus rela tidak pacaran semasa kuliah, meskipun pengen, karena dia tahu pacaran bisa menyita waktu. Halo, betul apa betul? Ya, pacaran bisa menyita waktu. Seorang pelayan harus rela. Ini tanya-tanya sama teman-teman pelayan Tuhan di tempat ini. Waktu kita kasih lagu, mereka ada lagi technical meeting, ketemu lagi. Zoom, bicarakan, ini lagunya nanti saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Habis itu datang ketemu, tinggal latihan. Itu mereka menggunakan waktu, mereka melatih, ngulik lagu. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini datang 1 jam lebih awal. Mereka keras terhadap dirinya sendiri. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mau skill kita bertumbuh, berkembang. Yang ngerti katakan amin. Tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Pertumbuhan adanya di luar zona nyaman. Tapi hati-hati. Saya mau beritahu sore hari ini, hati-hati. Dalam kita mengembangkan skill kita, ini penting. Hati-hati terjebak dengan yang namanya jebakan lebih baik dari orang lain. Saya mau kasih tahu, hati-hati dengan jebakan lebih baik dari orang lain. Ingat, dari perikop yang kita baca, saya mau beritahu bahwa tuntutanmu dan tuntutan saya bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Karena perhatikan, 2 hamba yang memiliki 2 talenta dan 5 talenta, dia tidak waktu memuji yang 5 talenta, dia bilang gini, oh bagus sekali hambaku yang baik dan setia, kamu lebih banyak talentanya daripada yang 2 dan yang 1, enggak. Sang Tuhan tidak memuji, membandingkan keduanya. Artinya apa? Tuntutannya bukan lebih baik daripada orang lain, tapi tuntutannya lebih baik dari dirimu yang kemarin. Halo?
Tuntutannya bukan engkau. Jadi kalau temanmu ada yang jadi dokter, kamu nggak perlu ikut-ikutan jadi dokter. Halo? Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih indah yang lain. Nggak perlu kecewa kalau nggak dapat sesuai dengan yang temanmu dapat. Karena Tuhan tidak menuntut itu dalam hidup kita. Yang Dia tuntut Tuhan dari hidup kita adalah terus kembangkan lebih baik daripada yang kemarin. Ada banyak orang yang terjebak dari hal ini. Hati-hati, kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, yang muncul biasanya iri hati. Dan itu akan merusak hidupmu. Setelah iri hati muncul, ya, hidupmu enggak akan tenang. Dia punya apa, engkau yang rusak hatinya. Dia punya kulkas, yang panas hatimu. Kulkasnya tetap dingin. Dia punya mobil, ya, yang capek itu hatimu. Padahal harusnya kan kalau dia punya mobil, kita tetap jalan kaki, yang capek kaki. Tapi hati-hati kalau hatimu yang capek, mungkin kau membandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat, tuntutannya bukan untuk lebih baik dari orang lain. Sekalipun kau lebih baik dari orang lain, yang muncul kalau lebih baik daripada orang lain adalah kesombongan. Saya sudah bilang, Mito, saya lebih baik dari kau. Saya bisa lebih daripada kamu. Yang muncul adalah kesombongan. Makanya lihat baik-baik dari perikop yang kita baca. Sang Tuhan tidak pernah membandingkan antara yang punya 1, yang punya 2, dan yang punya 5. Karena Dia tahu persis tuntutannya bukan lebih baik daripada yang lain. Tuntutannya adalah lebih baik daripada yang kemarin. Hari-hari ini ada banyak orang, ya, mulai membanding-bandingkan dirinya. Ya, ingat sekali lagi, kamu gak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain. Tuntutan kita bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Oleh hari-hari ini engkau masih suka malas, susah bangun pagi. Apa yang lebih baik? Coba bangun pagi. Oleh hari-hari ini, ya, kita susah sekali yang namanya dengar-dengaran sama pendapatnya orang. Lebih baik apa? Coba buka hatimu, dengar-dengar sama kata-kata orang lain. Oleh hari-hari ini engkau sering terlambat, maka yang lebih baik adalah jangan terlambat lagi. Kalau engkau mulai melihat dirimu dikembangkan dari yang tidak bisa apa-apa menjadi apa-apa, engkau akan lihat fokus pada apa yang menjadi Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya pernah terjebak pada jebakan ini. Ya, saya pernah terjebak dan itu mengganggu saya sekali. Ya, ternyata Tuhan bukakan begini. Waktu itu, ya tahu ya lah ya, ada gereja yang sering membuka cabang di mana-mana. Dia buka di tempat kita, hati saya terganggu. Hati saya terganggu, saya mulai berpikir bagaimana ini dan lain sebagainya. Tuhan ingatkan saya, kamu gak perlu lebih baik dari gereja itu. Kamu lebih baik, berikan pelayanan yang terbaik buat jemaat Tuhan di tempat ini. Cuman itu aja, gak perlu lihat yang lain. Gak perlu lihat gereja yang lain, itu juga gereja Tuhan. Kita doakan kalau perlu. Itu merubah pikiran saya. Oke, mulai sekarang kita doakan semua gereja sekitar kita supaya mereka juga menuju juga sama-sama buat kemuliaan nama Tuhan. Dan hati saya tidak perlu lagi, oh di sana lebih banyak di sini, karena itu mengganggu. Ya, itu saya rasakan. Dan saya harap, saya berdoa kita semua di tempat ini berhenti membandingkan diri. Kalau kau pulang kampung mulai dibandingkan sama orang tuamu, ampuni. Ya, kamu tidak perlu seperti orang lain. Ada versi Tuhan, yang Tuhan ada versi dirimu yang Tuhan sudah siapkan. Yang penting kau lebih baik daripada yang kemarin. Yang mengerti katakan amin. Tidak usah banding-bandingkan diri kita. Kita tetap terus lakukan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Kita terus berubah menuju yang terbaik. Kau akan lihat, oh ternyata saya sudah jauh berubah dari yang kemarin. Itu tuntutannya. Ya. Makanya hamba yang punya 2 talenta jadi 4, yang 5, 10. Nggak pernah itu dibandingkan. Ya. Mereka tetap dipuji. Karena mereka lebih baik dari apa yang mereka miliki sebelumnya, bukan apa yang orang lain miliki. Setiap orang dituntut sekali lagi lebih baik, bukan lebih baik dari orang lain, tetapi dituntut untuk lebih baik dari dirinya sendiri. Ya. Satu-satunya pribadi yang layak untuk kita copy paste itu namanya Yesus. Keserupaan dengan Yesus itu satu-satunya yang harus kita copy paste. Itu pun bukan dengan cara kita membandingkan diri kita dengan Yesus, enggak. Tahu caranya supaya kita semakin serupa dengan Kristus? Izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan semakin serupa dengan Kristus. Halo? Serius? Izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan menjadi serupa dengan Kristus. Maka keinginanmu untuk baca Alkitab, untuk mengerti Alkitab akan muncul kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus.
Yang kedua, itu tadi skill, kita bicara tentang skill. Mengembangkan diri kita, lebih baik dari diri kita yang kemarin. Yang kedua, yang kita butuhkan berikutnya untuk menjalankan selain skill adalah keberanian. Tadi kita belajar, kenapa dia timbun talentanya? Karena dia takut. Lawan dari takut adalah berani. Oleh karena itu kita membutuhkan keberanian untuk mau melangkah. Dengar baik, mengelola, menjalankan sesuatu, itu ada resikonya. Sama-sama katakan resiko. Dengar. Hamba yang punya 1 talenta, kalau dia gagal dia kehilangan berapa talenta? 1. Yang 2 kalau dia gagal bisa kehilangan 2, bisa kehilangan lebih banyak. Yang 5 bisa kehilangan lebih banyak enggak? Bisa. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah yang 2 dan 5 dia mau ambil resikonya. Dia berani menghadapi resikonya. Nah ini, tanpa keberanian, skill yang hebat yang kita punya tadi itu nggak akan terpakai. Yang ngerti katakan amin. Makanya perlu kalau kita sudah kembangkan skill kita, ayo berani melangkah, harus berani. Tanpa keberanian skill yang hebat tidak akan terpakai. Sebaliknya, tanpa skill kalau kamu berani, kamu menjadi orang yang lisa, gegabah. Tahu lisa, lincah salah. Ya, tadi pagi dibilang namanya, lisa, lincah salah. Kalau kita punya keberanian tapi tidak memiliki skill, maka kita akan lincah salah. Tapi kalau kita sebaliknya punya skill tapi nggak berani, skillmu nggak akan terpakai. Ya, keberanian membuat seseorang bertindak segera, bukan hanya merencanakan. Keberanian menunjukkan iman. Keberanian juga artinya membuka pintu kesempatan untuk Tuhan berkarya. Begitu engkau berani melangkah, kesempatan baru akan muncul. Kondisi ideal akan bertemu dengan engkau. Kunci itu adalah keberanian. Orang yang hebat bukan orang yang tidak pernah takut. Tetapi orang yang berani melangkah meski hatinya gemetar. Ya. Keberanian itu wujud iman. Percaya bahwa Tuhan yang beri kita kepercayaan. Tuhan itu yang sama yang akan memberikan kekuatan untuk melangkah. Makanya dengar baik. Kalau hari-hari ini engkau sudah punya skill tapi engkau berani takut untuk melangkah. Satu kata kuncinya berani. Yosua 1 ayat 9 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kalau hari-hari ini, engkau yang punya skill tapi takut melangkah. Dengar baik-baik. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan yang mempercayakan skill itu. Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab itu. Dia juga yang akan memampukan engkau untuk melakukan tanggung jawabmu. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, penting buat kita. Kalau tadi yang pertama, kita bicara untuk jangan menunda-nunda. Yang kedua, kita bicara bagaimana kita menjalankan dengan cakap. Kita butuh skill dan keberanian. Yang ketiga, kita butuh yang namanya setia. Sama-sama katakan setia. Apa maksudnya kata-kata setia? Yaitu setia artinya mengerjakan sesuatu. Bukan hanya panas-panas tai ayam di awal. Tetapi konsisten sampai dengan akhir. Meskipun biasanya kalau kita mau konsisten, apa yang terjadi dengan kita? Rasa bosan, rasa lelah. Belum lagi kalau ada tantangan di depan kita, betul apa betul? Itu biasanya menghantam sisi psikologis kita. Kita menjadi down. Lagi down sekali kayak ini bro. Tolong dulu. Ada yang begitu? Saya mendengar baik-baik. Engkau butuh yang namanya ketekunan. Engkau butuh yang namanya mengerjakan setia. Jangan hanya di depan semangat sekali. Begitu 2-3 kali ketemu masalah, diceritain orang, difitnah dan sebagainya, mulai mundur pelan-pelan. Menghilang dari dunia peredaran. Jangan. Sedikit ditegur, dimarahi sama Kaisra, mundur dari pelayanan. Saya mau kasih tahu ya. Di tempat ini, buat teman-teman ini yang pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Tahu lawannya cinta? Apa lawannya cinta? Hah? Benci? Bukan. Lawan cinta itu tidak peduli. Benci itu negatifnya. Upside down-nya dari cinta. Tapi kamu tahu artinya orang yang tidak cinta itu dia tidak akan peduli lagi dengan apa yang kau bikin. Jadi dengar baik. Saya mau kasih tahu, kalau kamu ditegur di tempat ini para pelayan Tuhan dan semuanya, engkau ditegur di tempat ini artinya engkau masih dicintai. Halo? Tanda ditegur, tanda cinta itu orang mau ditegur. Masih mau ditegur untuk menjadi baik. Ya. Saya baru ngeh, oh iya ternyata saya kalau sudah nggak suka sama orang saya kan diemkan. Saya nggak akan peduli dia mau bikin apa. Itu artinya nggak ada lagi cinta. Tapi kalau masih mau ditegur, masih mau diingatkan,
itu berarti cintanya besar buat engkau. Itu berarti saya masih suka, saya masih senang, masih pengen orang untuk berubah. Ya, makanya kalau engkau ditegur sama orang tuamu, ditegur sama pemimpin rohanimu, jangan melihat itu sebagai teguran yang membuat kita down. Tetapi lihat, oh dia masih suka sama saya. Karena dia masih perhatikan saya. Karena kebalikan dari cinta adalah tidak peduli. Ya. Makanya kalau kita ditegur, tetap kerjakan dengan setia. Jangan kemudian ogah-ogahan. Sekalipun lelah, bosan dan lain sebagainya. Banyak orang bisa memulai dengan semangat, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan sampai akhir. Kalau firman Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kesetiaan bukan terlihat pada seberapa heboh kita memulai, tetapi melainkan seberapa konsisten kita berjalan sampai akhir. Kita tidak tahu, hamba-hamba ini tidak tahu kapan tuannya akan pulang. Tetapi hamba yang punya 2 talenta dan 5 talenta, dia mengerjakan dengan konsisten. Sehingga dia mempunyai laba. Dan pada saat tuannya datang dia lihat, membuahkan hasil. Itu berkat apa? Ketekunan, kesetiaan. Pemain musik, saya panggil maju ke depan. Mengapa kita sulit untuk konsisten seringkali? Ya. Mengapa kita sulit untuk konsisten? Karena dalam perjalanan kita menemukan tantangan, rasa bosan, godaan untuk menyerah, gangguan. Bahkan kita mungkin gagal di dalam perjalanan tersebut. Yang membuat kita ingin berhenti. Tapi dengar baik, kalau saat engkau berjalan, pada saat engkau menelusuri perjalananmu, kalau engkau ketemu sama yang namanya tantangan, dengar baik, tantangan itu harus dihadapi. Itu akan membentuk karakter rohanimu, itu akan membentuk karaktermu dengan baik. Ingat saya katakan tadi di awal, ya, jangan pernah takut. Kegagalan, lihat itu sebagai kesempatan untuk engkau bertumbuh lebih dan lebih lagi. Tanpa beban tidak akan ada pertumbuhan. Tanpa ada tekanan tidak akan ada yang namanya pertumbuhan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Halo, sore hari ini saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang dapat bertanggung jawab. Orang-orang yang pada saat diberikan tanggung jawab, mengerti bahwa bukan hanya tanggung jawab, waktu juga ada di sana. Mengerti bahwa tanggung jawab itu harus dikembangkan. Mengerti bahwa itu harus dilakukan secara konsisten dan komitmen di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Sore hari ini kita mau setia di hadapan Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau setia di hadapan Tuhan. Sama-sama kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang diinginkan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Hari-hari ini kalau engkau mulai lelah dengan tanggung jawab yang Tuhan mulai percayakan dalam hidupmu, dengar baik. Kalau engkau berhasil memulai dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan untuk kita bisa mengakhiri tanggung jawab kita. Oleh karena itu dengar baik sore hari ini. Jangan menyerah. Kegagalan, kita ketemu kegagalan. Kegagalan itu tidak mendefinisikan diri kita. Pada saat engkau bangkit, maka kegagalan itu menjadi awal kebangkitanmu. Dan dengar baik sore hari ini. Kalau engkau sudah mulai bosan, engkau sudah mulai ketemu dengan berbagai macam rintangan, tetaplah setia pada panggilanmu. Tetap jalankan kepercayaan itu apapun yang terjadi. Karena kekuatan bukan datang dari yang lain, kekuatanmu datang daripada Tuhan. Sore hari ini, kalau engkau mungkin merasa mulai letih, lelah dengan semua tanggung jawab yang kau pikul, dengan semua tanggung jawab yang kau saat ini pegang dalam pundakmu. Mau gak engkau serahkan sama Tuhan sore hari ini? Ngomong, kekuatanku bukan daripadaku sendiri, kekuatanku datang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Kini aku, yes, nyanyikan pujian ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan kuasa-Mu. Yes, berserah sama Tuhan. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti
dikuatkan kembali. Kami yang mulai malas, kami yang mulai letih lesu, kami yang mulai down dalam menghadapi tantangan di depan kami. Sore hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Materikan firman-Mu itu dalam hati kami. Dan biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Bahwa kami harus terus melangkah, terus mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Baik itu pekerjaan kami, baik itu talenta kami, baik itu usaha kami. Segala macam yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami mau terus setia mengembangkan apa yang sudah Engkau taruh dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah mulai letih lesu mungkin Tuhan. Mulai mau menyerah dalam kehidupan kami. Mungkin karena kami kurang berserah kepadamu Tuhan. Oleh itu sore hari ini kami mau berserah di hadapan-Mu. Kami mau taruh semua Tuhan beban persoalan kami. Kami serukan ke hadapan-Mu dan kami hadapkan ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin kami gak punya kekuatan selain datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya sore hari ini Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang dinaikkan. Kami dikuatkan kembali, kami disegarkan kembali. Dan kami mau terus melangkah setia sampai dengan akhir. Hamba-Mu selesai berbicara sore hari ini. Tapi biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati mereka. Menguatkan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Sambut sempurnakan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Yesus. Kehendak Allah Bapa di surga yang terjadi di atas muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor Estra yang boleh melayani kita dalam pemberitaan firman-Nya. Biarlah firman-Nya itu tidak berlalu dalam kehidupan kami saja, namun kiranya dapat menjadi suluh dan pedoman di sepanjang kehidupan kita semua. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan kita masing-masing terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Kemudian di atas kotak persembahan boleh dibawa ke tengah kotak persembahannya. Di atas kotak persembahan ada kotak yang berwarna putih. Di dalam kotak itu ada janji iman. Nah, janji iman ini diperuntukkan untuk perayaan Natal GBI Oikumene pada bulan Desember nantinya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mempunyai kerinduan hati untuk menabur lewat janji iman boleh diambil. Nanti setelah selesai ibadah keluar dari gereja ada asyir di depan yang akan menerima kembali dari Bapak Ibu sekalian. Kita angkat amplop kita doakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkau yang baik ya Bapa, Engkau yang sungguh luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah apa yang kami taburkan Tuhan Yesus. Biarlah kesemuanya itu untuk kelebaran akan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, dan sebelah kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Puji syukur.
Bapak Ibu yang boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh kita bangkit berdiri. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak-sorak yang luar biasa untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan mendatang kepada multimedia, disilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan.
Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sore malam hari ini, amin. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Baru pertama kali beribadah bersama dengan kita, dengan kami GBI Oikumene. Untuk itu di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian ada para usher yang membawa lembaran formulir untuk diisi. Jangan ragu-ragu untuk diisi karena nanti setelah keluar dari pintu gereja ini silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan Bapak Ibu juga yang mungkin baru pertama kali datang ke Makassar dan belum memiliki gereja tetap, mari bergabung bersama kami di gereja ini. Kita sama-sama bertumbuh di dalam gereja ini dalam komunitas yang benar, yang sama-sama mendukung pertumbuhan rohani kita untuk semakin ke arah Kristus. Dan di sebelah kiri kanan juga para usher juga mereka membawa selembaran untuk permohonan doa, pokok-pokok doa. Jadi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, ditopang di dalam doa, baik itu pergumulan atau apapun yang sedang dihadapi atau apapun yang ingin didoakan, silakan minta lembaran form doanya, pokok doanya, silakan diisi dan nanti diserahkan kepada Kak Esra yang tadi berkhotbah atau bisa juga kepada GG atau kepada saya. Nanti kita sama-sama akan doakan di Pondok Daud di hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Dan selanjutnya jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani Tuhan bisa scan barcode kecil yang ada di depan kursi jemaat Tuhan sekalian dan pilih kira-kira pelayanan apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Sesuai dengan khotbah yang dibilang yang telah sama-sama kita dengar tadi, jangan menunda gitu ya. Pergunakan waktu dengan baik dan setiap skill yang telah Tuhan percayakan buat kita mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari Rabu ada WBI, Wanita Battle Indonesia Putri Sion. Jadi yang merasa wanita, meskipun bukan ibu-ibu, di sini kita ada WBI, jadi ibadah wanita di hari Rabu pukul 7 malam. Jadi mari kita datang sama-sama memuji Tuhan dan bertumbuh dengan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari Rabu nanti. Juga kita ada ground, jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, jemaat Tuhan yang mungkin belum memiliki ground, silakan menghubungi tadi nomor yang sudah tertera di layar atau mungkin ada di depan kursi jemaat Tuhan sekalian, bisa di-scan dan nanti bergabung di grup kita supaya kita tidak ketinggalan informasi, khususnya untuk ground juga hari Selasa yang akan dilaksanakan. Mari sama-sama datang dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu saja informasi yang bisa kita sampaikan. Iya, mungkin kalau jemaat Tuhan keluar nanti dari depan pintu ada teman-teman yang menjual basar, bisa silakan diambil, tapi jangan lupa kasih uangnya ya. Ya, mungkin itu saja informasi. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua sore malam hari ini. Akhiri pada kita pada malam hari ini, untuk itu saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri.
Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan menjadi orang yang bahagia Bapa, karena kami masih boleh memuji dan besar nama-Mu. Kami yakin dan percaya setiap pujian kami Allah bertahta di sana. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, khususnya kami yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari penerima tamu, baik WL Singers, pemain LCD, bahkan pemain tamborin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah yang mereka persembahkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merasakan kebaikan Tuhan luar biasa. Kami tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan, kecuali kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati anak-anak kami yang mengambil tugas saat ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan apa yang mereka persembahkan buat menyenangkan hati Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau limpahi, Engkau anugerahi, Engkau urapi lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami boleh ditegur, kami boleh diajar, agar kami boleh mengelola talenta kami boleh mengelola waktu kami, karena waktu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Berikan kami kesanggupan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami merindukan saat ini Bapa, kami untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang mengutamakan prioritas, menjadi orang yang berkata tidak dengan yang tidak baik dalam kehidupan kami. Bahkan ajar kami untuk setia menantikan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami kekuatan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami teladan, jadikan kami saksi dimanapun kami boleh berada Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang mengambil pelayan malam hari ini. Engkau perhitungkan apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami melihat mereka yang sudah bekerja dan belum bekerja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan buat mereka
Tuhan akan memberkati semua pelayanan pekerjaan keluarganya, bahkan usahanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Pastor Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan setia menjalankan pekerjaan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluannya. Tuhan akan memelihara keluarga anak-anaknya, bahkan dimanapun saudara mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah hidup kami Bapa. Kami akan bawa ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak kami, bahkan kami yang hadir saat ini Bapa. Baik kami kaum muda, orang tua, siapapun Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan pulang membawa berkas-berkas daripada Allah. Berkas sukacita, damai sejahtera. Bahkan iman kami semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bahkan yang menyaksikan secara online, kami yakin dan percaya Tuhan akan melawati mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih buat gereja-gereja di sekitar BTP, sekitar Dayak, bahkan kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Meskipun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya satu tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Namamu disanjung, namamu dipermuliakan di muka bumi ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami akan membawa pemerintahan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintah kami dari teratas hingga terendah. Berikan rasa takut akan Tuhan. Berikan roh bijaksana untuk boleh Tuhan memimpin bangsa dan negara ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami khusus berdoa buat kota Makassar, di mana kami boleh tinggal. Kami yakin dan percaya apabila ada roh-roh jahat, roh-roh yang menghancurkan kota Makassar ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan Tuhan, berikan hujan pertobatan. Oh Tuhan, selamatkan orang yang jauh daripadamu, orang-orang yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Berikan kami kebebasan untuk boleh kami beribadah di kota Makassar ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami teringat buat generasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mereka Bapa. Gendong mereka, selamatkan mereka. Biarlah mereka hidupnya mengutamakan Tuhan. Jangan biarkan mereka terlena akan dunia ini. Segala roh-roh jahat yang merampas generasi kami, merusak anak-anak kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati anak-anak kami, hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati dengan sesamanya. Terima kasih Tuhan, selamatkan generasi kami. Mungkin ada anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkannya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, pasangan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami saat ini Tuhan. Satu hal Tuhan, kami mengasihi-Mu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Ampunkan kami tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Layakkan hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini boleh mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih dahulu mengetahui apapun yang kami rindukan dalam kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu saat ini Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan yang disampaikan. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu, pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan silakan bersatu doa sejenak.